الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Jadi setelah kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun mereka adalah bangsa yang makkannahum, yang telah dibuat eksis, ya. Ya, kalau bahasa sekarang eksis itu ekonomi maju, rakyat sejahtera, ya, hidup dalam kecukupan, ya, dan berbagai macam fasilitas yang dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Amadtakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Jadi tidak ada yang lebih eksis daripada kaum 'Ad, ya. Namun semuanya menjadi tidak ada gunanya ketika mereka kufur kepada Allah, apalagi immakkannakum fihi, ya, ya. Apalagi kalian tidak mengalami kehidupan yang eksis seperti mereka, sekuat itu, semaju itu, ya, dihancurkan, apalagi enggak kalian, ya. Tentu saat itu kalian itu adalah kaum Quraisy, ya, dan termasuk manusia semua yang setelah kaum 'Ad adalah orang-orang yang immakkannakum fihi, ya, ya. Eksisnya tidak seberapa. Jadi lebih mudah lagi dihancurkan, ya. Akhirnya tidak berfungsi semua, ya. Pendengaran, penglihatan, dan perasaannya. Maka diakhiri dengan kalimat, dengan ungkapan walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Dan sungguh telah kami binasakan bangsa-bangsa di sekeliling kalian, ya, dari negeri-negeri yang ada, ya. Apakah Al-Ahqaf, apakah Ashabul Hijri, ya, apakah Ashabul Aikati, itu semua, apakah kaum Tubba, ya, itu semua bangsa-bangsa yang berada di mahaulakum minal qura, ya. Wasarrafnal ayati, dan kami jelaskan penjelasan ayat-ayat yang menjelaskan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, ya. Ada proses-prosesnya. Seharusnya proses-proses yang menuju kehancuran itu diambil pelajaran, sehingga mereka disebut orang-orang yang yarji'un, ya. Kalau nggak ngambil pelajaran, maka Allah katakan inna rabbaka labil mirsad, ya. Maka Allah pun terus memantau, ya, sehingga kapan saja sudah layak dihancurkan, dihancurkanlah manusia ini, ya.
Karena ketika kehancuran itu datang, maka Allah katakan, "Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha." Ya, ya, cobalah ya Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka jadikan Tuhan dan mereka berikan sebuah kurbanan, ya, sebuah pendekatan diri. Seharusnya yang namanya kedekatan itu menghasilkan pertolongan. Ya, ya. Dekat dengan presiden mudah mendapat pertolongan dari presiden. Yang dekatnya dengan menteri, dengan polisi, dengan apa aja ya. Kedekatan itu punya efek pertolongan. Nah, logika itu Allah katakan coba dong Tuhan-Tuhanmu itu, Tuhan-Tuhan selain Allah yang sudah kamu berikan korbanan ya, kedekatan-kedekatan itu ya, kamu mintai tolong. Maka hasilnya baldallu anhum. Ya, tentu eh, Tuhan-Tuhan itu ngilang semua ya, yang nggak bermanfaat semua, yang memang ya, khususnya terkait dengan kaum Ahqaf, kaum Ad yang tinggal di Ahqaf, ya, Tuhan-Tuhan itu dalam bentuk berhala. Ya. Wadzalika ifkuhum. Itu semua cuma bahasa kebohongan mereka. Wa makanu yaftarun. Dan mereka bikin-bikin sendiri. Ya, ngarang-ngarang sendiri. Jadi mustahil ya, apa saja yang dituhankan oleh manusia bisa menolong manusia itu sendiri. Ya, ya. Karena itu semua cuma ifk. Ya. Hoax semua ya. Ya, dan itu buatan mereka. Maka kalimat-kalimat seperti ini ya, harus menjadi sebuah komparasi bagi orang-orang beriman. Ya. Komparasi itu perbandingan. Ya. Orang kafir rajin berinfak. Ya. Ya, seharusnya, nah kamu beriman nggak berinfak. Orang kafir aja berinfak. Ya. Gitu seharusnya. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir aja sabar, masa kamu nggak sabar? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Ya. Kita ini kalau nggak sabar, ya konsisten dengan Tuhan-Tuhan kita bisa berubah katanya. Ya, laula an sabarna 'alaiha. Isbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ya. Begitu juga di ayat ini ya, semua manusia yang menuhankan selain Allah itu melakukan istilahnya ritual ya. Bahasa Qur'annya kurbanan ya. Ya, nah, alhamdulillah ya kalau yang ritual di daerah-daerah pesisir selatan itu biasanya ya yang rendem di laut ya jam 12 malam ya, ya berendam di laut lah, yang menyediakan kamar khusus ya. Coba kamu datang ke Pelabuhan Ratu sana ya, di satu hotel itu ada kamar khusus yang dihias sedemikian rupa, itu katanya tempat bersemayamnya Nyi Roro Kidul ya. Pokoknya suasananya mistik banget padahal jin aja tuh nggak ada. Intinya kurbanan ya, apa aja ya. Naik taksi, supirnya Hindu ya, selalu
Dashboardnya itu ada dua kotak kecil dari janur isinya, ya, isinya kembang, ya. Biasanya dua, ya, kanan kiri dashboardnya. Ini buat apa Mbak? Ini buat apa Pak? Ya, biar selamat aja. Ya. Satu kotak ini berapa? 5.000. Kalau dua 10.000. Iya ini udah minimal 10.000. Bayangin 10.000 kali sebulan kali setahun. Ya. Niatnya adalah kurbanan. Ya. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Orang yang beriman kepada Allah tapi tidak punya kegiatan kurbanan. Ya. Ya. Terutama yang wajib. Ya. Salat-salat kita, puasa-puasa kita, zakat-zakat kita pada hakikatnya kurbanan. Ya. Dan semua yang diniatkan untuk Allah fatuqubbila min ahadihima. Ya, diterima. Yang tidak untuk Allah walam yutaqabbal minal akhir. Ya. Ya. Yang didasari ketakwaan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Wabil khusus lagi adalah tilawah-tilawah kita. Karena itu pengertian Quran itu ya salah satu poinnya adalah al-muta'abbadu bitilawatih. Membacanya, mengucapkannya merupakan ibadah atau istilah di ayat ini menjadi kurbanan. Ya. Maka jangan lupa ya maknawiyah kurbanan ini jangan lupa. Ya. Jangan sampai maknawiyahnya ya, sekedar bisa hafal. Ya. Ya. Kalau bisa hafal, YouTube udah lancar hafalannya. Ya. Ada yang nanya, kenapa kamu ngaji melulu? Biar nggak lupa. Ya. Semuanya nggak salah. Ya. Tapi nomor satunya adalah kurbanan. Ya. Bahwa kamu membaca ini supaya kamu lebih dekat dengan Allah. Ya. Sehingga kalau nggak baca, berarti nggak dekat. Ya. Tapi kalau yang niatnya cuma lancar, cuma menjaga, ya, terjadi di lapangan, ya. Ngapain lagi saya baca, ngapain lagi saya murojaah, ya. Sekarang juga saya jadi imam bisa, ya, dengan bangganya. Padahal sepanjang 11 bulan saya jarang baca, saya jarang murojaah. Andai kata itu benar kamu bisa begitu, berarti kamu tidak punya kurbanan, tidak punya kedekatan dengan Allah. Karena andai kata kamu nggak hafal tapi rajin baca aja, kamu sudah kurbanan, sudah melakukan pendekatan. Kurban dari kata koruba ya kerubu, ya, dan wazan fa'lan atau fu'lan dalam bahasa Arab selalu menunjukkan makna yang banyak. Ya. Kaslan berarti males melulu kerjaannya. Ya. Ya, syab'an berarti kenyang, benar-benar kenyang. Ya. Rahman berarti sangat kasih sayang. Begitu juga kurban berarti ya selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi oleh karena itu penting juga ya, dirasakan bahwa saya sedang mendekati diri kepada Allah. Ya. Ya. Walaupun maksudnya ingin banyak hatam gitu ya, boleh ingin banyak hatam ya. Tapi kalau kamu lupa bahwa kamu sedang kurban, ya khawatirnya tilawahnya tidak memberi dampak. Ya. Karena itu ketika sebuah tilawah itu kurban, ya kemudian melayani umat kurban, ya, bertabrakan, maka seseorang rela membagi waktunya. Ya. Tidak bisa dia mengatakan, wah saya kalau nggak tilawah, tak tolong taujih dong.
wah nggak bisa, ini Ramadan ini, saya harus tilawah terus. Ya. Ya, tilawah kurban, melayani umat kurban. Kenapa harus dikontradiksikan? Ya, bagi-bagilah ya. Lagian kamu diberi oleh Allah ilmu itu memang karena kepintaranmu, kan Allah juga yang ngasih. Ya. Ya. Maka insya Allah mungkin ada seorang sebulan hatam 10, ya. Yang satunya cuma hatam 2. Ngapain kamu kok hatam 2? Iya, saya harus melayani umat. Jam sekian taujih, jam sekian taujih. Sama-sama korban, ya. Dia bukannya nggak kepingin hatam banyak, ya. Tapi dia harus melakukan pendekatan-pendekatan dari Allah dengan variasi amalnya. Ya. Jadi tidak bisa kita kemudian menganggap ya kurban itu hanya dalam satu amal. Ya. Semua amal yang dilaksanakan secara ketakwaan adalah ya eh, sebuah pendekatan diri. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Yaitu pelajaran bagi orang beriman di dalam membaca ayat ini. Ya. Korban itu bisa hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, ya, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan hanya katakan bisanya sedekahnya 2.000 rupiah misalnya. Ya udah insya Allah Allah terima kamu. Ya, ya. Sebagaimana korban yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, Rasulullah mengatakan, ya, si fulan masuk neraka hanya gara-gara lalat. Ya. Kok bisa ya Rasulullah? Iya, dalam eh, kehidupan orang-orang yang musyrik itu dianjurkan tiap orang melakukan pendekatan diri dengan satu satu sesembelihan, ya, yang biasanya kambing, ya, ya, kambingnya harus putih semua atau hitam semua, ya, nggak ada kambing ayam, ya. Kebetulan ada orang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, kambing nggak punya, ya, ayam nggak punya, burung nggak punya, dia lihat ada laler, ya ditangkap laler itu, dibunuhnya, kemudian diniatkan ini untuk pendekatan diri ke berhala ini. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gara-gara laler orang bisa masuk neraka. Ya. Karena bermaksud laler itu untuk persembahan, untuk pendekatan dirinya kepada Tuhan itu. Ya. Ya. Wah, masyarakat umat manusia itu macam-macam ya. Apalagi di India ya. Ya, ketika ada anak kecil yang dianggap cantik di kampungnya itu langsung didaulat. Kamu sebagai Tuhan ya. Gitu. Sebagai Tuhan, ya otomatis disembah. Anaknya itu, anak perempuan itu dikasih pakaian yang bagus-bagus. Ya. Ya. Ya, paling utama kurbanannya itu apa? Menyerahkan sejumlah uang. Ya. Ya, sehingga keluarga yang anaknya didaulat sebagai dewa oleh masyarakat, oh, kaya raya. Ya. Ya, tapi namanya tadi ifkuhum, ya. Itu bohong itu apa? Ifkuhum mamakanu yaftarun, ya. Maka satu saat anak kecil ini dianggap sudah expire, ya. Itu kan ifkuhum, bohong banget. Masa ada Tuhan expire? Ya. Jadi ketika anak ini sudah dewasa, ya, ya namanya sudah dewasa, ya pasti menurut mereka tidak secantik dulu waktu masih anak-anak. Langsung dibatalkan sebagai Tuhan. Ya. Kemudian nanti tokoh-tokoh itu nyari lagi anak-anak, baru didaulat lagi sebagai Tuhan.
Ya. Dia cuma duduk gitu ya, terus datang orang-orang bersujud-sujud. Ya. Ya. Ciri khas lainnya adalah bahasa kita berinfak, mempersembahkan uangnya sebagai bentuk korbanan. Ya. Ya. Ya, walaupun PBB lagi berusaha menghilangkan kebiasaan ini. Ya. Karena anak-anak yang dijadikan Tuhan ini ya jumlahnya semakin banyak ya. Semakin banyak rata-rata hidup dalam kebodohan ya. Ya namanya Tuhan nggak boleh sekolah ya. Ya nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Sehingga begitu dewasa jadi ya jadi kepalanya kosong ya nggak punya pengetahuan apa-apa ya. Ya. Ya namanya juga kebohongan ifkuhum ngarang-ngarang sendiri wa makanu yaftarun ya. Ya, cenderung rakyat atau masyarakat di, akan dihilangkan kebiasaan seperti ini karena dampaknya membawa kebodohan. Kalau ada 100 perempuan yang mantan-mantan Tuhan begitu, lumayan juga ya. Membangun komunitas kebodohan, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti baca, nggak ngerti apa. Karena kalau sudah Tuhan, eh, kerjanya mah duduk aja, duduk makan, ya. Nggak boleh main, nggak boleh apa, karena orang-orang ingin menyembahnya, nggak boleh terganggu, ya. Kapan ingin menyembahnya, dia sudah harus duduk, yang ngusap-ngusap kepalanya, ya. Ya itulah ya akhir daripada kisah kaum Ahqaf yang menjadi eh, tema sentral ya, tema utama dari surat Al-Ahqaf dan namanya Al-Ahqaf. Ya. Kemarin saya ketemu dengan orang yang pernah kuliah di Yaman. Saya tanya, gimana kondisi Al-Ahqaf yang pernah antum datangi? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Ya, artinya ya berkembang masyarakat di sana. Ya, maksud saya bukannya kalau sebuah negeri yang pernah dihancurkan, sunnahnya tidak boleh di dijadikan tempat tinggal ya. Jangan kan tempat tinggal. Dikunjungi aja nggak boleh ya. Kalau harus mengunjungi datang secepat-cepatnya ya, lewat-lewat gitu aja ya. Karena khawatir eh, ya istilahnya nular ya. Sebagaimana Allah katakan tadi, fama aghna anhum sam'um, kebawa ya. Jadi orang yang tidak berfungsi lagi pendengaran, penglihatannya. Karena berada di negeri ya idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Ya. Maka jika kaum Ahqaf, kaum Ad yang tinggal di Ahqaf, ya, tinggal di Ahqaf, ya, dianggap sebagai makhluk yang menolak, ya, eh, menolak agama Allah, ayat-ayat Allah, maka ayat berikutnya menjelaskan tentang peristiwa pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jin, maka itu gambaran bahwa sebuah dakwah atau Al-Quran ketika ditolak di satu tempat, maka pasti Allah akan menghadirkan kelompok lain yang siap menerima. Ya. Istilahnya adalah sunnatul istibdal. Ya. SOP Allah, SOP Rabbani, ya. Siapa aja yang menolak suatu kebaikan, maka Allah akan hadirkan kebaikan yang lain. Ya. Manusia menolak, jin nerima. Ya. Baca surat Nuh. Surat Nuh itu isinya adalah
kaum Nuh yang anti sekali menerima ajaran Nabi Nuh. Setelah Nuh surat namanya surat Al-Jin. Ya, ya, ini sekedar satu fikrah ya. Ya, fikrah bahwa dalam kehidupan ini ada SOP penggantian. Ya, ini harus familiar bagi kita ya. Kasusnya seperti Al-Ahqaf kemudian cerita jin. Seperti penolakan kaum Nabi Nuh, selanjutnya kisah Al-Jin. Ya, kalau dalam Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ya, orang-orang beriman, siapakah di antara kalian yang resign dari agamanya? Udah, saya nggak mau dakwah lagi, saya nggak mau belajar Quran lagi, saya nggak bahkan nggak mau Islam lagi. Ya, maka Allah katakan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan datangkan generasi yang lebih baik. Ya, ya. Generasi yang dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ya, ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya tinggalkan kebaikan ini, niscaya nggak akan ada gantinya. Ya. Niscaya akan terbengkalai. Nggak ada begitu. Ya. Apa aja kebaikan. Ya. Yang ditinggalkan oleh manusia, pasti Allah hadirkan orang lain. Ya. Ayat yang lain dalam hal ini, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika mereka berpaling, Allah gantikan orang lain yang lebih baik. Ya. Yasha yudhibkum wa ya'ti qaumin akharin. Ya. Yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ya. Gitu seterusnya. Ya. Dan berlindunglah kepada Allah menjadi orang-orang yang digantikan oleh Allah dengan yang lain. Walaupun pada ayat 29 ini, kalau melihat sabab nuzulnya, ya adalah hampir sama pengertiannya ya. Rasulullah dakwah di Taif, ya tahu sendiri di Taif bukan saja ditolak tapi disakiti berdarah-darah. Ya. Sampai Rasulullah akan pulang menuju Makkah, Rasulullah sholat ya, di suatu daerah namanya Wadi Nakhlah. Ya. Di Wadi Nakhlah itulah para sahabat kehilangan Rasulullah. Kemana Rasulullah ya? Ya, entah berapa menit ya Rasulullah datang lagi ya. Tadi saya liko ya, istilahnya liko sama siapa? Sama jin. Ya. Namanya sama jin ya nggak bisa di apa, nggak bisa didokumentasikan ya. Ya. Karena alamul jin adalah alamul ghaib. Ya. Maka ketika bertemu dengan jin-jin itulah ya, mereka menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ayat-ayat tentang sebuah peristiwa, ya umumnya langsung aja. Ya.
telah terjadi peristiwa seorang wanita berkonsultasi dengan Rasulullah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, langsung ini peristiwanya. Ya, ada wanita eh, mengalami KDRT. Ya. Semua peristiwa langsung menjelaskan peristiwanya. Peristiwa Rasulullah keluar dari rumahnya menuju Badr. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya. Alamul jin, alamul ghaib. Ya. Mereka yang tidak punya prinsip iman bil ghaib, ya. Kalau dia mengejar, ya, kalau dia berusaha mengkritisi, ya, maka bisa jadi tidak bisa dijelaskan secara rinci, ya. Bentuknya gimana, ininya gimana, ya nggak bisa, ya. Apalagi sekarang, ya. Kenapa nggak selfie aja, ya. Oleh karena itu khusus ketika peristiwa jin ini, ya, diawali dengan qul uhiya ilayya. Katakan telah diwahyukan kepadaku. Jadi kalau sudah wahyu, ya, domainnya adalah domain keyakinan udah, ya. Nggak bisa dilogikakan lagi, ya. Ya. Karena domainnya adalah keyakinan, ya. Maka di surat Al-Jin itu, ya, sering sekali dimulai dengan kata dhanna. Ya. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Jadi karena ini alamul ghaib, maka kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang tidak, ya, tidak menunjukkan sebuah kepastian, ya. Jadi dengan kata dhanna itu menunjukkan bahwa peristiwanya peristiwa yang hanya butuh meyakini, ya. Tidak ada dokumentasinya, tidak ada alat buktinya, ya. Maka baik di ayat ini Al-Ahqaf 29 kisah tentang jin dengan al-jin itu sendiri, ya, sebenarnya satu peristiwa, ya. Walaupun sering di apa dipertanyakan, ya. Tapi kalau peristiwa kok beda-beda, ya. Ya, ya. Apa respon jin-jin itu, ya. Kalau di surat Al-Jin responnya kan inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ya, responnya cuma muji-muji Quran. Tapi kalau di sini, ya, responnya adalah beramal. Ya, Al-Quran itu langsung membuat mereka bergerak. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Maka wallahu alam, ya, memang jinnya berbeda-beda, ya. Jadi kelompok jin yang menemui Rasulullah itu khalfiyahnya beda-beda, ya. Ya. Mungkin semacam ada jin yang berpendidikan, ada jin nggak berpendidikan gitulah, ya. Ya. Yang berpendidikan inilah yang walau ila qaumihim munzirin, ya. Yang nggak berpendidikan itulah yang cuma mengagumi Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba, ya. Atau secara tafsir
Jin yang di surat Al-Ahqaf ini jin-jin yang ahlul kitab. Ya. Jin-jin yang sebelumnya beriman kepada Musa alaihissalam. Ya. Dan itu terlihat pada ungkapan Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya. Kami mendapatkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Ya. Ya. Kalau di surat Al-Jin nggak ada nabi-nabi yang disebut. Ya. Jadi biasa aja. Ya. Seperti umumnya manusia tertarik dengan ilmu. Maka peristiwanya digambarkan dengan wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin. Ingatlah ketika kami memalingkan. Ya. Memalingkan itu maksudnya gimana? Ya. Membuat jin itu udah nggak mikirin lain. Kecuali fokus kepada Al-Quran. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal Quran. Ya. Jadi kata sarafna ya, ataupun sarrafna ya, itu juga digunakan oleh Rasulullah dalam doa ya. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati ini hanya kepada ketaatanmu. Ya. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Atau dengan bahasa lain wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni, ingatlah ketika kami jadikan jin-jin itu fokus untuk Al-Quran. Ya. Jadi pertanyaannya gimana agar diri kita juga difokuskan oleh Allah. Ya. Ya. Sebagaimana Allah memfokuskan jin kepada siapa? Kepada Rasulullah yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Ya, salah satunya ada doa. Ya Allah marhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Agar hati ini selalu terfokuskan untuk Al-Quran. Ya. Betapapun agenda banyak. Ya, ada agenda rapat, ada agenda ini. Ujung-ujungnya kembali ke Al-Quran. Nah, itu namanya sarafna. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak ya, ya, bahwa manusia yang kemudian difokuskan oleh Allah kepada suatu kebaikan, ya, itu tidak terlepas awalnya adalah ya ar-raghbatu wan niyah. Ya, ya. Awalnya suka dan niat. Ya. Lihat orang menghafal, ya, langsung jatuh cinta. Aduh, kapan saya bisa seperti itu? Ya. Dengerin taujih terhadap isinya, aduh kapan saya bisa melaksanakan taujih ini? Ya. Awalnya dari situ. Ya. Siapa yang punya ar-raghbatu wan niyah, kesukaan dan niat, maka Allah akan sorofna, ya, akan fokuskan manusia itu. Ya. So, fokuskannya dengan apa? Al-istima', ya, mau mendengar secara khusus. Ya. Makanya di ayat ini wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ciri khas orang yang sudah sarafna itu adalah mau mendengar. Ya. Jadi hati-hati karena yang sudah berada di majelis ilmu saja kalau tidak yastami'un berarti belum diberlakukan sarafna ilaika. Ya. Kamu ditolong oleh Allah untuk lebih fokus. Ya, apalagi yang enggak, yang sudah ngaji saja sudah hadir ya, baik yang on yang off
ya, ya, maka butuh yastami'un. Ya, yastami'un itu sengaja dengerin. Ya, ya tentu kalau di majelis offline itu yang yastami'un biasanya yang di garis depan. Ya, makanya nggak semua orang siap kalau ngaji itu di garis depan. Ya, kecuali para sahabat di zaman Rasulullah semua berebut ingin di depan. Ya, kalau di masyarakat kita semuanya ingin di belakang. Ya. Oh, dari belakang mojok, ya, udah ujung kanan, ujung kiri, karena semua ingin nyender semua. Ya. Itu tidak yastami'un. Ya. Udah gitu megang HP, oh, udah semakin nggak yastami'un. Ya. Udah itu ngobrol sama teman di sampingnya. Ya. Ya. Jadi tidak yastami'un. Yastami'un itu hasil daripada sorofna. Ya. Nah, maka siapa yang yastami'un, ya, ya, menjadi orang yang yafhamun, ya, paham, ya. Ya enggak yastami'un, jangankan rinciannya, judulnya aja enggak paham. Ini kalau tadi itu disimpulkan judulnya apa, enggak tahu. Ya. Maka butuh yastami'un yang zahiran wa batinan. Ya. Ya, orang munafik itu kalau sama pengajian Rasulullah yastami'un. Ya. Tapi yastami'unnya cuma zahiran saja, tampilannya saja. Ya. Pikirannya kemana-mana. Mungkin dia ngobrol sama temannya. Sehingga Allah katakan, wa minhum may yastami'u ilaika. Ya, di antara manusia-manusia itu ada yang tampangnya dengerin. Ya. Tapi kalau sudah pulang nggak ngerti apa-apa. Hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Tadi materinya tentang apa ya? Ya. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ya. Wattaba'u ahwa'ahum. Jadi wa idh sarafna, ya, ini pertolongan Allah terhadap orang-orang yang sudah kepingin. Ya, dibuat yastami'un, thumma yafhamun, thumma ya'malun. Kemudian dia akan bersemangat melaksanakan. Ya. Maunya ayat itu apa? Ya. Thumma yanshurun. Ya. Menyebarkannya. Dia tidak ingin dirinya sendiri yang dapat hidayah itu. Dia ingin juga orang lain. Ya. Minimal orang-orang dekatnya. Ya. Apa istrinya, apa anaknya. Ya. Yang surun, menyebar. Itu dampak kalau belajar Al-Quran itu ada sorofna. Ya. Sorofna itu dipalingkan dari tema apa saja, yang difokuskan hanya untuk Al-Quran. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni. Ya. Nafaran itu kita artikan sekelompok, ya, sekelompok jin. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak definitifkan oleh Allah. Ya. Cuma sekelompok. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, namanya sekelompok nafaron. Di Al-Jin juga disebut nafaron. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ya. Nafarun disebut nafar apabila jumlah manusia itu minimal 3, maksimal 9. Ya. Jadi bisa 7, bisa 5, wallahu alam. Allah tidak ingin mengeksplisitkan jumlahnya. Ya. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya. Yang mendengarkan secara serius Quran itu. Ya. Yastami'u sama dengan kalimat fastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Satu akar kata. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Falamma hadaruhu, ya, bukti adanya yastami'un yang serius. Ketika jin-jin itu sudah mendekat dengan Rasulullah yang lagi membacakan Al-Quran, mereka menginstruksikan kepada teman-temannya, ansitu, ya, diam ya, jangan ada yang ngomong. Falamma qudiya, ya, setelah selesai, wallau ila qaumihim mundirin. Maka kembalilah mereka kepada kaumnya, langsung memberi peringatan. Beri ayat-ayat Al-Quran yang yang berisi tentang apakah neraka, apakah ancaman, disebut mundirin. Ya. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para anbiya, ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ajakan, kemudian ditutup dengan ancaman. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, itulah bentuk mundirinnya. Ya. Bagaimana isi mundirinnya? Dia katakan, qalu ya qaumana. Ya, ya, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban. Kami setelah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa. Unzila min ba'di Musa. Ya. Kan dia kata ditanya, kenapa dia mengatakan min ba'di Musa, bukan min ba'di Isa. Padahal antara Isa dan Rasul lebih dekat. Ya berarti ini, ya, jinnya jin jin pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, isinya sama dengan Taurat katanya, ya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, ya. Ini awal hidayah itu fikrah, ya. Ya, ketika fikrahnya Quran ini akan memberi petunjuk ke jalan yang benar, dan, ya, yahdi ilal haqqi, ya, secara manhaj, wa ila tariqi mustaqim secara teknis pelaksanaan manhaj, ya. Ya qaumana ajibu da'i Allah, ya wahai kaumku, penuhilah ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Wa aminu bihi, berimanlah kepada kebenaran Al-Quran ini. Ihdi ilal haqqi, ya, wa ila tariqim mustaqim, ya. Ya qaumana ajibu da'iyallah, ya wahai kaumku, ya, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum, ya, kan memberikan ampunan, ya, dari dosa-dosa kalian, ya. Ya inilah yang harus kita pahami, ya, bersama Al-Quran insya Allah menghasilkan ampunan, ya. Kamu beriman kepada Al-Quran, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah mengampuni dosa-dosamu, wa yujirkum min azabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Inilah salah satu indar, ya, membentuk mundirin jin itu. Ya. Kalau di sini dieksplisitkan yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ya, kalau di Fatir diungkapkan dengan liyuwaffiyahum ujurahum. Ya. Orang-orang yang rajin beral-Quran itu akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur.
ya, ditutup dengan penjelasan dirinya yang maha pengampun dan maha mengapresiasi, ya. Sehingga ya, fadilah baca Al-Quran harus juga difahami, ya, eh, diberikannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada orang-orang yang aktif bersama Al-Quran insyaallah. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.